Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, tidak ada kehidupan dunia itu kecuali isi kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Gitu. Dunia itu memang hakikat dunia menurut para ulama itu, terutama ulama yang pemahaman yang mendalam ya. Seperti kita baca di kitab Ihya Ulumuddin ya. Dunia itu nggak berharga sebenarnya. Kalau kita berpikir secara mendalam, kata ulama itu ya seperti kalau kita ke WC itu BAB, kita setiap pagi terus kita keluar dari toilet dari WC, yang kita tinggalkan di WC itulah dunia. Betapa menjijikkan dan betapa tidak bergunanya hakikat dunia itu yang kita kejar-kejar itu sebenarnya tidak bisa mengantarkan kita kemana-mana kecuali mendorong kita pada kehinaan dan juga kehancuran. Dan itu yang dilakukan ya oleh Ferdy Sambo, mengorbankan banyak anak buahnya dengan menghabisi seorang Brigadir Yosua Nopriansah itu. Yang saya soroti akhir cerita dari drama yang dibuat atau rekayasa yang dibuat oleh Ferdy Sambo adalah maaf, itu adalah apa? Dia dihukum mati satu. Kemudian yang menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo yang kemudian disebut sebagai justice kolaborator, yaitu Eliezer itu, berada Eliezer itu dihukum 1 tahun 6 bulan. Sementara PJ Putri Chandrawati, istri yang membantu perencanaan pembunuhan berencana itu, dihukum 20 tahun penjara. Kita sekarang fokus pada hukuman 1,5 tahun penjara. Kalau Ferdy Sambo pasti dia, karena menurut riset siapa itu, untuk menanti hukuman mati di Indonesia itu perlu waktu 5-20 tahun. Jadi paling tidak 5 tahun kemudian Ferdy Sambo itu akan dihukum mati. Nggak akan dalam waktu cepat karena yang ngantri sudah banyak. Dan itu berarti tahun 2029 di saat KUHP yang baru mulai berlaku tahun 2026, dan di situ ada pasal KUHP yang diresmikan, yang disahkan kemarin oleh DPR dan pemerintah. Ada percobaan 10 tahun. Kalau dalam 10 tahun nanti Ferdy Sambo itu berkelakuan baik, maka bisa diajukan ke presiden atau ke mana itu, hukuman mati bisa berubah menjadi 20 tahun. Jadi tampaknya tidak akan, nasib dari Ferdy Sambo itu akan masih beroperasi dengan jaringan-jaringannya, karena dia bisa mengoperasikan jaringannya dari dalam penjara karena hukumannya berubah dari hukuman mati menjadi 20 tahun dan nanti dapat potongan-potongan remisi. Paling tahun 10 tahun atau 5 tahun dia sudah keluar. Ferdy Sambo. Sementara Richard kita akan kaitkan dengan dengan 6 syuhada, 6 anak muda yang mengawal perjalanan dakwah Habib Rizik dibunuh oleh orang-orang jahat di kilometer 50 ya, pada tanggal 7 Desember 2020 ya. Habib Rizik tiba di Indonesia setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan di Mekah. Itu tiba di Indonesia pada tanggal 11 November 2020. Dan pada 7 Desember malam dia dibuntuti atau dikejar ya rombongan itu dalam proses dalam proses pembunuhan yang direncanakan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab. Tapi karena dihalang-halangi oleh 6 anak muda itu, oleh anggota Polda Metro Jaya, maka 6 anak muda itu kemudian menjadi syahid ya, setelah disiksa, dan 6 anak muda itu menjadi korban
ya, dari kezaliman yang diciptakan oleh struktur 19 peluru terbagi kepada 6 tubuh anak muda itu. Dan yang mungkin perlu jadi perhatian, yang membunuh ada 3 orang polisi katanya. Yang satu meninggal sebelum diadili, yang 2 polisi kemudian diadili dan divonis lepas oleh hakim. Vonis lepas, bukan vonis bebas. Vonis lepas. Waduh, es doker, aku nggak punya duit, boleh ngutang nggak? Ya segini 5.000, kapan-kapan bayarnya kalau ingat. Ya, sorry ya. Saya lagi rekaman, inti lewat. Nggak saya edit, biarin aja. Begitu miskinnya saya untuk menikmati es doker sampai ngutang, nggak boleh sebenarnya. Tapi maafkan daku ya. Nggak gitu juga gimana? Ikhlas kan nih diutangin. Masuk sih. Iya. Makasih ya. Sama-sama Pak. Ngutang nih ya, insya Allah. Yo, lanjut. Kalau saya mati dianggap lunas ya? Iya. Atau minta itu ke ahli waris saya, ke ibu ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi akhirnya divonis lepas ya. Vonis lepas itu perbuatan mereka pidana membunuh itu terbukti di pengadilan, tapi dilepaskan karena alasan hakim. Kedua polisi yang masih tersisa hidup, siapa namanya, Yusmin sama Fikri Ramadan itu, mereka membela diri. Jadi terbunuhlah 6 orang itu karena membela diri. Jadi mereka membunuh tapi tidak bisa dihukum, dilepas, nggak dihukum. Terus mereka karena setelah membunuh 6 orang itu, kita lihat ya di pengadilan ya, pembunuh itu sujud syukur. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa ditipu? Dalam Islam ada 5 tujuan syariat Islam itu. Maqasidus syariah. Pertama, melindungi nyawa. Hifdzun nafs. Jangan sampai menumpahkan darah. Itu tujuan syariat Islam tuh. Ini ditumpahkan darah 6 orang. Dan tidak diapa-apakan oleh negara kecuali divonis lepas dan kembali bertugas di kepolisian dengan pangkat dan penghormatan yang tinggi dari negara. Gitu. Sementara Eliezer konon mendapat perlindungan saksi dan korban dan jujur mengungkapkan kasusnya sehingga berhasil menguak misteri yang mungkin tadinya kalau Eliezer ini nggak ngomong, nggak membuka secara terus terang sebagai justice kolaborator ya, untuk pembunuhan ini bisa dipendam oleh Ferdi Sambo. Tapi karena dia dianggap oleh hakim membantu proses persidangan dan proses pengungkapan rekayasa kasus dari Ferdi Sambo dan kawan-kawan itu kemudian dia dihukum ya, sebagai justice kolaborator 1 tahun 6 bulan setelah dia menembak sendiri Brigadir Yosua. Dia diberitakan oleh Ferdi Sambo. Jadi lihat ya, 6 orang mati, 2 polisi itu dibebaskan, dilepaskan. 6 orang mati. Yang 6 orang yang mati itu nggak bersalah apa-apa, nggak pernah, bukan melakukan pencurian, bukan perampok, tapi pengawal dari guru mereka yaitu Habib Rizik Syihab. Dibunuh dengan cara yang zalim, dengan cara yang kejam, disiksa. Kalau lihat bukti-bukti yang dulu beredar dari foto-foto itu ya, sebelum dihabisi dengan tembakan jarak dekat di jantung menembus sampai dada kiri itu, dan juga kepala. Bu. Dan udah, makasih, saya lagi rekaman ini, lagi rekaman. Buat siapa? Saya nggak punya uang.
Bener ini ngutang nih 5.000. Kurang aja bos. Oh si ibu mah, bu lagi jualan deh. Apa-apa jualan juga. Hah? Ngapa ibu ngasih saya? Ya kagak apa-apa. Lontong apaan itu? Ini lontong sayur. Ibu jualan lontong sayur. Iya. Cobain lontong sayur putu. Berapa ini kalau dijual? Ya kali jual cuma 7.000 murah. Satu? Iya. Jadi 14 nih. Iya nggak usah dibayar. Wah, si ibu baik bener sama saya. Bu, moga-moga lancar rezekinya ya. Amin amin. Ayo. Ya, makasih ya. Ya. Masya Allah. Itu ibu itu usianya udah 7. Ibu itu usianya udah 70 tahun ya. Sayur matang tuh. Dijual pakai sepeda. 76 lah. Suaminya Pak Narjan 70. Jualan itu peniti sampai gerobak didorong pelan-pelan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi yang ini ngutang nih. Ntar habis rekaman. Bagaimana? Jadi ada ketidakadilan ya. Satu dihukum 1,5 tahun dan penembak dari itu yang orang Kristen Batak itu, ya kan? Komunitas Batak bergerak semua dari Irma Huta Barat, terus Kamarudin Simanjuntak, mungkin Luhut di belakang layar ya, mengawal kasus itu, kasus Yosua yang dibunuh, sehingga Ferdi Sambo terjungkir ya, terjerembab ke jeruji besi. Sementara kasus 6 syuhada itu justru ya dibenarkan oleh negara. FPI Front Pembela Islamnya dibubarkan, alat perjuangan Habib Rizik perjuangan dakwah. Padahal Habib Rizik tidak membunuh, tidak mengambil uang rakyat, tidak membunuh, tidak nyolong. Alat perjuangannya dibubarkan, 6 anak muda itu dibunuh. Sementara pembunuh yang lepas tadi, 2 polisi itu, siapa yang menyuruh mereka ke atas? Ada yang bilang itu bagian timnya Sambo. Tapi Mahfud MD dan orang-orang yang dekat di lingkaran kekuasaan itu tidak mengawal kasus itu, memotong rantai komando itu, sehingga yang dikorbankan yaitu polisi yang kemudian divonis lepas. Skenario itu sudah diatur sedemikian oleh ahli hukum tata negara yang ada di istana. Dan itulah ketidakadilan perlakuan terhadap negara, dari negara terhadap kasus Kalimantan 50 dan kasus Yosua. 6 syuhada, 6 orang mati, menjadi syahid insya Allah. Insya Allah itu tidak menyentuh aktor intelektualnya. Siapa yang membunuh, yang menyuruh dengan surat perintah terhadap pembunuhan itu? Pembunuhan itu pasti sudah direncanakan. Sampai 6 gitu. Siapa yang merencanakan pembunuhan itu? Siapa yang bertanggung jawab ke atasnya itu, di atas polisi yang divonis lepas? Pasal-pasal yang akan membuat vonis lepas itu juga tampaknya sudah diatur ya. Udah ikuti aja pengadilan, nanti juga lepas. Kira-kira begitulah ya. Sementara di kasus Brigadir J itu dia dapat 1,5 tahun ya, padahal dia yang melepaskan tembakan dan terbunuhlah Yosua. Bagaimana menurut Anda? Diklik ya, ini apa namanya, video ini jangan cuma nonton. Diklik, di like, maksudnya kok diklik ya, like terus dikasih komentar, terus di subscribe. Mungkinkah Anies Baswedan bisa mendorong ya, sebagaimana Presiden Jokowi itu mendorong kasus ini dibuka secara nyata kepada Kapolri kemudian memerintahkan supaya dibuka seterang-terangnya. Mungkinkah nanti Presiden baru, katakan saja kalau Allah mentakdirkan Anies Baswedan itu menjadi presiden, bisakah dia mencari jalan memerintahkan Kapolri untuk membongkar kasus kilometer 50 bagi tegaknya keadilan?
kebenaran dan kejujuran. Apakah Anies bisa? Apakah menjadi prioritas utama? Apakah Anies akan mementingkan IKN dan tidak mementingkan terbunuhnya 6 syuhada itu? Saya pernah ke Megamendung, saya sudah ceritakan waktu video call saya dengan Habib Rizik bahwa saya sudah hitung jumlah syuhada yang di Megamendung itu, yang di pesantren agrikultural. Saya ke sana dengan seorang kawan. Ada 5 video call kemarin 11 Februari. Oh iya, yang satu memang nggak di situ. Yang satu dimakamkan di dekat keluarganya di Cengkareng, Jakarta Barat berarti. Jadi bukan 6 syuhada, tapi yang di pemakaman itu ada 5. Yang satu di Cengkareng, kata Habib Rizik Syihab yang video call langsung bicara dengan Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lontong sayur ya. Terus makan lontong sayur 1, terus pakai es doger. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa di komentar ya.